الحمد لله وكفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khatib senantiasa selalu mengajak kepada diri pribadi, khatib dan juga kepada jemaah sekalian agar senantiasa berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu insyaallah keimanan dan ketakwaan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan itulah maka iman dan takwa kita akan ditingkatkan, bahkan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Baru beberapa pekan kita telah sama-sama yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah 76 tahun diberikan udara kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam bersyukur atas berbagai macam karunia Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa selalu kita laksanakan bersamaan dengan meningkatkannya iman dan amal soleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka untuk melanggengkan dalam kehidupan kita kesatuan kita dan juga kerjasama kita yang baik antar tetangga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan bernegara, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala kalian bersikap lemah lembut. Dan seandainya kalau kalian berkeras hati, lagi suka sombong, maka orang-orang yang berada di sisi kalian itu, apakah itu anak-anak kalian, murid-murid kalian, termasuk juga teman sejawat dan sebagainya, akan menghindar dari kalian karena kalian bersikap keras hati dan juga suka sombong dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu insyaallah dalam kehidupan ini kita memahami
dalam pergaulan hablum minallah dan juga hablum minannas. Terutama adalah hablum minannas. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu contoh sederhana yang baik, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Maka hendaklah kalian dalam setiap urusan ataupun setelah kita berinteraksi dengan sama manusia, itu pasti ada dua hal. Yang pertama adalah sisi positif, yang kedua adalah sisi negatif. Sisi positif adalah apabila sikap dan tingkah laku kita itu menyenangkan, tidak membuat kecewa seseorang, dalam bekerja sama saling menguntungkan, saling menyenangkan. Maka ketika ada suatu hal yang tidak cocok dengan hati kita, maka segera kita ambil satu sikap, yaitu fa'fu anhum. Yang pertama adalah sebagai kata yang bijak, walaupun barangkali orang tersebut adalah salah, kita yang dizalimi, maka sikap muslim yang terbaik yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah kita langsung memberikan maaf atas kesalahan orang itu kepada diri kita. Tapi kalau kita bersifat egois, atau dalam istilah lain kita berebut kebenaran, maka tidak ada solusi. Mungkin persatuan, permusuhan, itulah yang akan membuat suatu pertikaian, bahkan akan merusak daripada persatuan dan kesatuan, dan itu akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka adalah hanya satu kata untuk menjadikan solusi agar persatuan dan kesatuan itu adalah fa'fu anhum, bahkan wastaghfir lahum. Kita doakan agar orang-orang yang berbuat zalim kepada diri kita itu akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam doa kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut. Ini adalah merupakan satu solusi yang tercepat yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ditimbulkan dalam dua sisi tadi. Tidak ada lagi sisi yang lain kecuali sisi positif dan sisi negatif. Yang kedua adalah sisi negatifnya. Bila mana dalam satu pergaulan tersebut, karena barangkali keegoisan kita, kecongkakan kita, kesombongan kita, pasti hampir 99% terhadap perilaku kita itu orang akan kecewa. Orang akan benci kepada perilaku tersebut. Maka oleh karena itu kita harus bisa memantaskan diri, harus kita bisa membenahi diri, harus bisa mengoreksi diri, harus bisa muhasabah diri. Barangkali bisa jadi kita sudah merasa, wah saya sudah bekerja dengan luar biasa, tapi barangkali tidak ada komunikasi yang baik, baik itu dengan atasan, dengan kawan, sejabat dan seterusnya, sehingga kita merasa lebih capek dari pekerjaan kita. Kadang-kadang kita menganggap orang lain tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Nah, yang seperti inilah yang harus kita hindarkan, karena kita adalah makhluk sosial, tidak mungkin bisa memenuhi satu kebutuhan itu tanpa memerlukan bantuan daripada orang lain. Manusia adalah al-insan mahallul khata' wan nisyan. Itu sudah jelas. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Oleh karena itu, dari satu sisi kesempurnaannya telah diberikan akal dan pikiran, dari sisi juga kelemahan-kelemahan yang lain pun juga harus sama-sama ditutupi, yaitu dengan cara wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yaitu dengan cara apa? Kita berkolaborasi, saling tolong-menolong dalam kebenaran dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kalau kita muhasabah diri, sampai hari ini alhamdulillah bangsa Indonesia masih dijaga dari NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jangan sampai amanah-amanah daripada para syuhada, para pejuang dahulu yang mereka betul-betul telah mengorbankan harta jiwa dalam rangka untuk menjadikan bangsa Indonesia yang bermartabat ini. Hanya tiap tahun kita melaksanakan untuk peringatan itu hanya sekedar formalitas saja, tapi betul-betul kita isi dengan berbagai macam pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam suatu lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, dalam hal ini insya Allah sebagai bangsa Indonesia yang bermartabat di mata dunia, bahkan disitulah orang-orang juga mengakui bahwa bangsa Indonesia dahulu adalah bangsa yang suka bergotong royong, memiliki karakteristik yaitu bangsa yang sopan dan santun, dan juga memiliki karakter kehidupan beragama yang kuat. Jamaah rahimakumullah, insya Allah dengan kita bisa mampu untuk melindungi diri kita ini dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak bermakna atau justru banyak merugikan kepada orang lain tadi, insya Allah maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perbuatan yang sia-sia belaka. Karena umur kita semakin lama akan semakin berkurang, apalagi yang harus kita persiapkan untuk dalam kehidupan kelak yang kekal abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa untuk mempersiapkan itu adalah kita harus memperbaiki diri mulai saat ini, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal-amal yang bisa mengalir pahalanya sampai kepada alam barzah. Insya Allah dengan seperti itu kita akan senantiasa terjaga lahir dan batin dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jaga waktu kita, mumpung Allah memberikan waktu kita hidup di dunia ini, mumpung Allah memberikan kesehatan kepada kita, maka akan gunakan tenaga, akal, pikiran, harta dan sebagainya adalah dalam rangka untuk fastabiqul khairat. Jadi mengumpulkan seluruh amal-amal itu adalah dalam rangka untuk kehidupan kelak yang kekal abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha adhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Alhamdulillah para pemirsa, jangan lupa subscribe dan like share